Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan menjelaskan cara membuat atau mencatat pengeluaran rutin setiap bulannya agar dapat tercatat dengan rapi dan dapat kita kelompokkan berdasarkan komponen-komponen pengeluarannya dengan menggunakan pivot table. Pivot table itu seperti ini. Nanti setiap masing-masing komponen yang sama di dalam transaksi itu akan berkumpul di dalam satu baris dan secara otomatis menjumlahkan masing-masing komponen yang sama. Misal ini makan. Ini selama sebulan itu makan itu totalnya sebesar 292.000. Oke, kita langsung saja. Yang perlu kita lakukan pertama, kita siapkan dulu tabel pengeluaran. Tabel pengeluaran ini kepala tabelnya terdiri dari tanggal. Kemudian setelah tanggal itu ada transaksi. Di sebelah transaksi ada berapa saldo keluar. Kemudian di sebelah saldo keluar ada berapa saldo masuk kalau itu merupakan pemasukan. Kemudian terakhir ada total saldo. Untuk kolom tanggal itu harus selalu diisi, dan aturan pengisiannya kita harus konsisten dalam melakukan penulisan tanggal. Jika kita menggunakan format 01-09-2024, maka seterusnya harus menggunakan format yang sama. Kemudian yang kedua, jika dalam satu hari atau dalam satu tanggal itu terdapat lebih dari satu transaksi pengeluaran atau pemasukan, maka tanggalnya wajib diketikkan ulang. Jadi yang ini tidak boleh dikosongkan, tapi caranya harus di copy saja, paste ke sejumlah baris yang memang sama. Kemudian kolom transaksi ini bisa sahabat isikan dengan keterangannya, apakah itu berupa pengeluaran ataupun pemasukan. Misal kalau pengeluaran itu, misal kita makan, ini kan di tanggal 2 September ada makan. Nah, itu komponennya itu harus formatnya harus seragam. Jadi kalau pengeluarannya makan, maka untuk seterusnya kita tulis makan. Jadi tidak boleh ada yang berbeda. Jadi misal di sini makan siang, di sini makan pagi. Nah, itu kalau seandainya kita buat seperti itu, maka nanti tidak bisa kita buat pivot seperti ini, karena nanti ini akan terpisah makan siang dan makan pagi seandainya makannya kita bagi-bagi seperti itu. Tapi terserah sahabat, jika ingin nanti terpisah antara makan siang makan pagi juga tidak apa-apa. Yang pastinya kita harus konsisten dalam penulisan komponen, baik itu pengeluarannya ataupun pemasukannya. Nah, ini untuk kolom transaksi. Nah, kemudian untuk kolom keluar ini diisikan dengan nominal jumlah keluar jika itu pengeluaran, sedangkan kolom masuk itu nominal pemasukan atau pendapatan jika itu merupakan suatu pendapatan. Sedangkan saldo diisi dengan total saldo yang ada. Contohnya ini di sini di tanggal 1 September 2024, karena di hari itu tidak ada transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran, maka ini dikosongkan. Nah, satu lagi yang aturannya yaitu walaupun di dalam satu hari kita tidak memiliki transaksi baik pengeluaran ataupun pemasukan, tetapi kolom harinya tetap harus kita buat. Contohnya ini tanggal 7, tanggal 8 tetap harus dibuat, sehingga tanggalnya ini tidak ada yang semua tanggal termuat di dalam tanggal sini, tidak ada yang tidak termuat. Nah, kita kembali lagi ke sini. Contohnya tanggal 1 September tidak ada transaksi, keluar 0,
masuk juga 0, maka saldonya 0. Nah, saldo awal ini di sel F4 ini, F4 itu diperoleh dengan yaitu duit masuk dikurang duit keluar. Jadinya makanya di sini ada rumus E4. E4 itu duit masuk dikurang D4. D4 itu yaitu nominal keluar. Sehingga diperoleh hasil 0 karena sama-sama 0, masuk 0 dikurang keluar 0. Nah, kemudian di tanggal selanjutnya di tanggal 2 September 2024 itu kita kebetulan gaji bulanan masuk. Gaji kita masuk. Kemudian gaji kita itu kita masukkan ke kolom masuk. Diketikkan nominal gaji kita yang masuk. Nah, kemudian untuk kolom saldo yaitu di F5. F5 itu secara rumus diperoleh dengan saldo sebelumnya yaitu F4. Kemudian F4 kita kurangkan dengan pengeluaran yaitu dikurang D5 dan kita tambahkan dengan pemasukan yaitu E5. Makanya ini diperoleh sama dengan F4 dikurang ini D5 ditambah E5. Nah, ini secara logika biasa sederhana ini sangat mudah dipahami bahwa saldo ini diperoleh dari nilai ini dikurang yang keluar ditambah yang masuk peroleh ini. Nah, demikian juga untuk baris-baris selanjutnya ini sudah otomatis rumusnya tertarik yaitu dengan melakukan penarikan. Nah, ini jika kursor sudah berubah menjadi plus kayak gini, ini tinggal kita tarik aja, nanti rumusnya itu akan menurun ke bawah sampai yang kita perlukan. Nah, kemudian kita lanjut ini tanggal 2 ada pengeluaran itu berupa uang bulanan sebesar 2.200.000. Mungkin teman-teman memberikan uang bulanan ke orang tua ataupun ke istri atau ke tanggungannya 2.200.000 sehingga nanti ini saldonya otomatis berkurang 3478.400 dikurang 2.200.000 ditambah 0 hasilnya segini. Nah, di sebelahnya bisa sahabat tambahkan catatan, ini opsional saja jika mau supaya lebih jelas apa keterangan dari transaksi yang dilakukan. Nah, kemudian ini makan, nah ini harus konsisten, kalau makan terus, kalau jajan. Kemudian kalau ada lainnya. Kemudian kalau ada beli air, jajan, motor ini kalau bisa disamakan motor, tapi nanti kalau seandainya mau ada keterangan lebih lanjut bisa di catatan ini. Misal motor, biaya motor 26.000 karena untuk bensin. Biaya motor misal 60.000 karena untuk oli dan seterusnya. Kemudian ini pulsa dan seterusnya, listrik. Nah, jadi komponen-komponennya itu harus disepakati atau teman-teman sepakati terlebih dahulu. Nah, kemudian di bawah ini sebenarnya kolomnya itu disesuaikan dengan banyaknya nanti transaksinya. Terakhir nanti ini di tanggal 30 September. Nah, kemudian di bawahnya bisa kita tambahkan total keluar. Total keluar itu diperoleh dengan rumus sum D4 sampai D70. Nah, ini D70, D4 itu yaitu ini D4 ini baris pertama dari nominal keluar tadi. Demikian juga yang di sampingnya yaitu total untuk duit masuk. Nah, ini total duit masuk itu sama dengan sum E4 sampai dengan E70. Nah, E70 yaitu baris terakhir dari duit masuk, sedangkan E4 itu baris pertama dari duit masuk. Nah, kemudian total saldo itu kita ambil saja duit masuk yaitu E71
dikurang D71, itu total duit masuk dikurang total duit keluar, sehingga diperoleh nilai ini. Nah, kemudian bagaimana cara kita membuat pivot table ini? Pivot table ini dapat kita buat dengan cara melakukan blok terhadap tabel yang akan kita buat pivotnya. Nah, di sini kita akan membuat tabel dari kepala tabel tanggal sampai dengan masuk. Jadi inilah yang akan menjadi sumber dari pivot tabel yang akan kita buat. Ini kita blok sampai dengan terakhir sebelum total. Jadi yang kita blok adalah dari kepala judulnya sampai dengan sebelum total. Nah, setelah kita blok ini, kemudian kita pilih insert. Klik insert, kemudian kita pilih pivot table, kemudian kita pilih from table rank. From table rank. Nah, setelah itu kita pilih, akan muncul dialog box. Mungkin ini nggak akan kelihatan di video ini karena ini menggunakan game Xbar ya, jadi nggak kelihatan. Kemudian kita pilih existing atau new worksheet. New worksheet kita klik OK. Nah, maka akan muncul worksheet baru. Worksheet baru di sebelah worksheet yang kita buat tadi, yaitu ini worksheet September. Akan muncul worksheet baru. Kemudian kita bisa pilih di pivot table-nya, kita pilih saja transaksi, kita centang transaksi. Kemudian juga kita centang uang keluar. Nah, jadi ini akan membentuk suatu tabel yang isinya adalah rincian pengeluaran kita selama 1 bulan. Nah, di sini juga kita bisa melakukan sortir terhadap komponen-komponen transaksi. Jika kita ingin mengetahui total pengeluaran kita, maka kita tidak perlu mencentang yang gaji, nggak perlu, karena gaji itu kan pendapatan. Kemudian yang blank ini maksudnya yaitu kan tadi ada di tanggal-tanggal yang kita tidak melakukan pengeluaran dan pendapatan, itu blank, kita hilangkan juga. Oke. Nah, jadi di sini sudah terkumpul semua komponen-komponen pengeluaran kita. Air 25.000, BPJS 70.000 dan seterusnya. Listrik, makan, motor, pulsa, uang bulanan dan seterusnya. Jadi seperti itu. Ini kita hapus saja dulu. Nah, ini halaman pengeluaran kita tadi. Nah, ini saya membuat pivot tabelnya di sheet yang sama. Kalau tadi saya buat pivot tabelnya di sheet baru ya. Nah, di sini jadi sudah jelas, air 25.000, BPJS 70.000, jajan, makan untuk motor 52, pulsa listrik. Jadi grand totalnya 2938. Nah, ini total ini pasti total ini seharusnya sama dengan ini 2963. Nah, coba kita lihat kenapa sampai berbeda. Kita bisa melakukan pembaruan. Jika ditemukan perbedaan, itu bisa kita pilih di sini pivot table analysis, kita refresh. Nah, setelah kita refresh terlihat bahwa ini sudah sama 2963 dan 2963. Jadi jika kita membuat pivot di dalam satu sheet, maka kita harus rajin-rajin melakukan refresh untuk mengupdate sumber data yang seandainya ada sumber data yang baru ditambahkan. Nah, jadi misalnya kita tambahkan di tanggal 19 September, kita tambahkan 19 September 2021.
tambahkan makan. Nah, tambahkan makan misal 25.000. Nah, otomatis di sini pengeluaran kita akan bertambah jadi 2988. Namun pivot table kita belum update, jadi harus kita refresh dulu. Nah, otomatis nanti pivot table kita baru update berdasarkan sumber tabel yang diambil. Ini kita hapus lagi karena hanya contoh. Kita update lagi di pivot table analyze, refresh. Oke, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.